kaya, layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. 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 Bapa yang ada di dalam surga, tiba saatnya kami akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman yang kami bawakan menyangkut di hati saudara. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, agar firman yang kami bawakan itu dapat menyerap di dalam jemaat-jemaat kami, yang jemaat-jemaat kami GPI Bogor ini. Kami sangat rindu untuk mengadakan ibadah lagi, tapi berhubung ada PSBB tidak dibenarkan, maka Tuhan semuanya kami serahkan di dalam tangan. Engkaulah kemuliaan bagi hamba-Mu, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Yesus Kristus yang kami tinggikan. Kami berserah kepadamu Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu sekali lagi untuk menyampaikan firman yang kami akan bawakan di saat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya dan yakin sekali Engkau menyertai dan memakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali
lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi yang tumbuhnya tinggal berdiri pada tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan tunggulnya itulah yang akan keluar sebagai yang tunas, yang kudus. Saudara kekasih itu dalam Tuhan, kita lihat sekarang ini, saudara, di mana-mana COVID, di mana-mana bencana alam, di mana-mana. Karena apa? Karena semua manusia ini sudah sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak peduli alam bagaimana dirubah sama mereka sedemikian rupa. Yang penting mereka bisa mencari kehidupan di dalam dunia ini, tapi tidak mementingkan mencari Tuhan. Saudara kekasih, maka Tuhan murka kepada bangsa, semua bangsa di dunia ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, COVID ini tidak akan selesai, tidak akan. Tapi saudara, bisa selesainya dengan nanti vaksin yang akan diadakan. Tapi itu masih terlalu jauh. Kita bisa lihat. Sebelum itu kita akan masuk melangkah lagi. Kenapa Tuhan marah? Kenapa? Bangsa ini, kayak kita ini sudah sebagai anak-anak Tuhan, jauh di mana kita sudah meninggalkan Tuhan. Lihat saja oleh saudara sendiri, mana kita pernah berdoa. Setelah ada COVID ini, makin kita tidak berdoa. Baca firman, sibuk dengan pekerjaan. Walaupun di rumah, sibuk dengan pekerjaan rumah. Saudara, apa yang harus kita katakan? Makanya COVID ini tidak akan berlalu begitu saja. Kalau saudara bilang COVID ini akan selesai, benar. Tapi hanya pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Kalau dia dekat sama Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan dikenakan murkanya kepada anak-anaknya. Ingat waktu zaman Musa dulu, saudara masih ingat? Setiap orangnya di tiap rumah dipasangkan darah domba, sehingga yang tidak memakai tanda itu maka kenalah mereka dengan bencana itu. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bencana COVID di mana-mana, ya kan? Bagaimana kita bisa ngatasinnya? Satu yang saya katakan, berdoa dan baca firman. Jangan saudara mengeluh, tapi percayalah Tuhan akan memberkati saudara. Kalau kita mengeluh saja, nggak akan beres. Tidak ada kunci yang beres di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, kita memanggil nama Dia, Dia pasti mendengar. Jangan sampaikan Tuhan memalingkan mukanya atas kita. Karena kita tidak mau tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menebus kita, dosa-dosa kita. Dengan adanya penebusan itulah, maka kita lalai semuanya. Kita tinggalkan Tuhan. Kita merasa kita pasti selamat, saudara kekasih kita. Tapi kunci yang keberhasilan kita adalah mendekatkan diri kita pada Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak melanda kita. Walaupun COVID segitu banyak yang kena, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, berdoa pagi, siang, malam, kita berdoa, mendekatkan diri kita pada Tuhan, bencana ini tidak akan menimpa kita. Kita berkekurangan karena kita di dalam rumah terus. Tuhan berjanji, setiap anak-anak Tuhan tidak ada yang meminta-minta. Pegang firman Tuhan. Maka dari itu, saudara, kalau dekatkan saudara pasti dapat berkat. Amin. Pasti saudara menikmati berkat.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, memang renungan ini tidak terlalu panjang kami bawakan, tapi kami ingin saudara mengetahui belah-belah mana yang harus saudara ketahui. Saudara, vaksin itu akan didapati. Saudara, nanti akan dapat vaksin itu. Tapi saudara harus ingat yang dikatakan di dalam Wahyu. Saudara, kalau nggak salah kita lihat di dalam Wahyu 14. Mari kita buka. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahi atau pada tangannya. Ingat, saudara, memang ini vaksin belum terjadi sekarang. Kita nggak usah takut. Bagaimana untuk vaksin? Udah ke 66. Kita buktikan di sini. Di sinilah vaksin itu akan ditanamkan, saudara. Jikalau seorang menyembah binatang atau patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Nah, saudara, kalau vaksin itu disuntikan di bagian paha, no problem, kita bisa terima, nggak jadi masalah. Tapi kalau vaksin itu ditanam pada tangan kita atau pada dahi kita, ya orang kita bilang jidat kita ini, maka itu adalah tanda binatang yang kita pakai. Tuhan sudah iblis sudah mencuci darah saudara, DNA saudara dengan DNA binatang yang saudara sembah. Jadi Tuhan tidak akan menerima kita lagi sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun saudara hidup benar di hadapan Tuhan, tapi saudara kalau sudah terima itu, no way, sudah tidak diterima lagi oleh Tuhan. Dari itu saudara, saya anjurkan kepada, kalau vaksin itu benar bisa menyembuhkan kita, kita lihat apa yang dia lakukan. Vaksin itu ditanam di dahi kita atau di lengan. Kalau di lengan atau di dahi, jangan dipakai. Jangan, saudara. Berbahaya untuk saudara. Saudara tidak akan diterima lagi oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Seperti dikatakan di Wahyu ini, dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Woi, ini juga jangan, kalau kita menerima itu, kita akan minum murka Allah. Marahnya Tuhan bukan main kepada kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya anjurkan saudara, marilah dekatkan diri saudara pada Tuhan, sehingga saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Jadi kalau vaksin itu bisa di mana-mana pakai, sembuh. Lihat dulu ditanamnya di mana. Kalau di dahi atau di lengan, jangan. Kita percaya anak-anak Tuhan diluputkan dari COVID-19 itu. Ya saudara, demikian yang saya sampaikan kepada saudara. Karena apa? Tuhan masih cemburu. Masih cemburu. Kalau kita sudah menerima itu, maka kita akan menerima anggur murka Tuhan. Ya, dikatakan ini. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan matanya
di depan mata malaikat-malaikat yang kudus, dan di depan mata anak domba. Saudara, kita akan menemukan betapa sakitnya kita. Tuhan bisa melihat kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima itu. Tuhan lihat aja, tapi dia tidak akan membantu saudara, karena Tuhan sudah murka kepada kita. Ini anjuran saya, saudara. Vaksin itu akan ditemukan, tapi dia taruhnya di mana? Di kaki? Apa di paha? Atau di perut? Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau taruhnya di dahi atau di tangan, maka kita tidak bisa menerima vaksin itu. Jadi dengan catatan kita tidak bisa menerima itu, kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Maka seperti bangsa Israel yang setiap rumahnya dikenakan darah domba, sehingga diluputkan dari penyakit COVID itu. Amin, saudara. Yakinlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Saya tidak banyak membawa firman ini, karena cukuplah saya sadari bahwa saudara, waktu saudara sangat sempit. Tapi ada satu ayat lagi, kita lihat. Mari kita buka. Yesaya pasal 9. Ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia dan kepada dia yang mengajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Saudara, di sini dikatakan, mari sekarang saatnya kita mencari Tuhan. Ya, walaupun COVID di mana-mana, tapi kita tetap mencari Tuhan. Di mana kita mencari? Di rumah kita berdoa, mendekatkan diri kita pada Tuhan, sehingga COVID itu diluputkan, berkat itu datang pada kita. Ya, nah, kalau virus itu sudah ada, ingat saudara, yang saya katakan, kalau di dahi atau di tangan, bukan di lengan, di tangan, maka lebih baik jangan pakai. Kita doa dan kepada Tuhan akan diluputkan. Kita punya Allah Maha Kuasa. Dia lebih berkuasa dari segalanya. Dari itu saudara, mari jangan berserah kepada iblis atau binatang apapun, tapi berserahlah saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang di dalam surga, kami sudah menyampaikan firman ini sangat keras bagi kami, tapi kami percaya Tuhan dan yakin, kalaupun vaksin itu sudah ditemukan, kami yakin Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu agar anak-anakmu diluputkan dari vaksin itu. Dari itu kami minta kepadamu, lindungilah anak-anakmu, terlebih jemaat-jemaat GPI Bogor dan keluarga besar kami, setiap keluarga besar dari jemaat kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yang percaya katakan amin.